Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita akan membahas budaya positif, yang mana budaya positif itu akan kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Di mana di dalam segitiga restitusi itu kita akan membiasakan budaya positif kepada anak-anak dengan cara yang pertama, kita akan menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Cara menstabilkan identitas, kita menanyakan kepada anak tersebut apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita lakukan untuk dia, dan memastikan dia, anak tersebut atau peserta didik kita tersebut, agar dapat stabil identitasnya, bahwa dia benar-benar bisa kita bantu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi tindakan mereka yang salah? Bukan langsung mengatakan kamu bersalah atau tidak, tetapi kita harus memvalidasinya dengan mengatakan, seandainya kamu berbuat lebih dari itu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita memvalidasi tindakan-tindakan yang salah itu dengan ungkapan-ungkapan yang bernalar positif. Selanjutnya, kita meyakinkan kepada peserta didik kita bagaimana dan tindakan apa yang benar menurut dia, dan apa tindakan dia itu benar atau tidak, serta kita meyakinkan dia apakah dia ingin memperbaiki tindakannya tersebut. Jika dia mau memperbaiki tindakannya tersebut, apa yang dia lakukan dan dia ingin menjadi seorang seperti apa. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Ini akan kita tampilkan tayangan daripada bagaimana cara membiasakan budaya positif dengan menggunakan restitusi segitiga. Baik Bapak Ibu, silahkan saksikan tayangan berikut. Nurullah. Ya Pak, maaf saya terlambat. Kita masuk sekolah jam 7.30. Bagaimana kamu bisa terlambat? Maaf Pak, tadi malam saya begadang. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain Pak. Apakah Nurullah meyakini prinsip saling menghargai diri sendiri dan orang lain? Iya Pak, saya meyakininya. Baiklah, apakah Nurullah bersedia memperbaiki keterlambatan ini? Siap, bersedia Pak. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan begadang lagi Pak. Baiklah, kalau Nurullah masih begadang lagi, siapa di rumah yang bisa mengingatkan Nurullah untuk tidak begadang lagi? Ada Pak, abang saya. Namanya Bang Rizky. Selain abang kamu, apa ada lagi yang bisa mengingatkan kamu? Ada Pak, ibu saya. Baiklah, yang mengingatkan kamu, abang kamu dan ibu kamu. Jadi, kira-kira mulai kapan Nurullah tidak begadang lagi? Mulai nanti malam saya tidak akan begadang lagi Pak. Baiklah, jadi mulai nanti malam Nurullah tidak akan begadang lagi. Ya, akan diingatkan oleh abang dan ibunda Nurullah ya. Jadi, kira-kira ada lagi cara lain agar Nurullah tidak begadang lagi sehingga tidak telat besok datang ke sekolah? Tidak ada Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas kamu untuk belajar bersama teman-teman kamu. Baik Pak, terima kasih. Silakan kembali ke... Siang Pak. Siang, silakan duduk. Sudah lama nggak ketemu Fatimah. Ini ada di sini. Ada yang bisa Bapak bantu? Sebenarnya Pak, Mas, aku dikatain sok rajin sama Nadia, ya aku marahilah. Oh begitu. Bapak juga pasti marah kalau ada orang yang mengatain seperti itu. Kemudian kamu mau melakukan apa pada saat itu? Ya saya langsung ngatain balik Nadia lah Pak. Saya bentak-bentak dia balik di depan teman-temanku. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal itu punya alasan tertentu kan? Ya lah Pak, masa saya biasa saja, ya saya bela diri lah. Masa saya dikatain sok rajin.
Ya wajarlah mempertahankan harga diri. Pasti itu sesuatu yang penting bagi kamu kan? Untung kamu hanya melakukan hal seperti itu, tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Iya Pak, untung saya masih sabar dan hanya membentak saya. Pasti iyalah. Tetapi untung kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah dan membahayakan lagi. Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Nadia di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu bukan? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan yang mana atau prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan kamu? Ya, saya sebenarnya menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi Pak. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu sangat penting bagi kamu. Yakin Bapak? Ya, saya bisa lebih berwaktu Pak. Bisa lebih bersabar dan mengambil waktu jeda untuk berpikir. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai. Namun, ada juga yang perlu kita yakini saat kita jalankan dan saat kita sedang marah. Dan keyakinan itu tidak perlu kita jalankan. Kira-kira kamu bersedia atau tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyamanlah, saya bisa bersabar dan menahan diri Pak. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini. Nama saya Nurul Lapohan dari SMK Al-Fajar Sibuhuan. Masalah saya adalah terlambat datang ke sekolah. Saya merasa senang karena saya tidak dimarahi atau dihukum karena keterlambatan saya. Tetapi saya lebih merasa bertanggung jawab atas penegangan keterlambatan saya. Saya lebih sadar bahwa bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri itu sangatlah penting. Saya merasa lebih baik dari masalah yang saya hadapi di sekolah. Masalah saya adalah dikatain sok rajin oleh teman dan hampir timbul pertengkaran antar teman karena saya balik ngatain. Tapi saya senang karena dapat menyelesaikan masalah saya dengan langkah-langkah restitusi dan mendapat bantuan atau bimbingan dari guru untuk menyelesaikan masalah tersebut yang membuat saya bisa menghargai orang lain dan bisa lebih bertanggung jawab.